Di sesi berikutnya, ini saya akan hadirkan langsung expertnya. Wah, ya masih muda banget. Ya, dia bangun bisnis ini di Manulife itu 2 tahun yang lalu, berangkat dari ya biasa-biasa saja, sekarang menjadi luar biasa. Saya nggak mau cerita. Kita panggil saja yang langsung akan mendampingi di sesi talk show kita ngobrol-ngobrol santai bersama Pak Yusuf hari ini. Kakak Elce, aduh, ayo deh. Hai, selamat pagi. Aduh, luar biasa ini, seger banget pagi-pagi ya. Tetap harus semangat. Oke, Cece Elce silakan. Langsung pandu untuk acara kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Yusuf ya di pagi hari ini. Silakan. Terima kasih Bro Andi. Wow, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Elce yang akan mendampingi pembicara kita hari ini. Dan Bapak Ibu, pastinya hari ini sangat spesial buat kita karena di Grand BOS Manulife Indonesia telah menghadirkan pembicara yang luar biasa, masih muda dan berprestasi. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak, pembicara kita hari ini akan membahas tentang kupas tuntas cara menjadi pebisnis yang sukses tanpa modal. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan lihat dulu profil dari pembicara kita hari ini. Silakan. Oke, Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Yusuf Gunawan. Wow, selamat pagi Pak Yusuf. Pagi, halo semuanya. Oke Pak, luar biasa ya Pak. Ya, boleh Pak sapa peserta kita untuk hari ini Pak, silakan.
Oke, halo semuanya, semua para peserta yang hadir di Business Opportunity Webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gunawan dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua yang konon katanya kalau kita selalu bersemangat, maka hokinya, berkatnya pasti datang kepada orang-orang yang bersemangat. Jadi kita harus bersemangat Amin. ya. Yes. Wah, oke. Ini kelihatan semangatnya Bapak Ibu ya kalau Pak Yusuf ini. Oke, Bapak Ibu, kalau bicara tentang backgroundnya Pak Yusuf nih, saya ini tahu banget nih sejarahnya Pak Yusuf dari jadi agent sampai sekarang sudah sangat besar ya Pak ya. Tapi kalau saya yang cerita kayaknya kurang seru Pak Yusuf. Kayak ini masih Bapak yang harus cerita supaya tambah seru Pak. Oke, Pak Yusuf boleh diceritakan sedikit Pak. Kalau tadi sudah ada nih gambar-gambarnya Pak, tapi kita pengen dengar langsung dari Pak Yusuf. Silakan Pak. Oke, jadi kalau saya mau bercerita mengenai berarti pengalaman pribadi dari awal ya, Betul, sekilas Pak. Boleh. aja. Jadi saya mohon maaf kalau logatnya agak medok ya, karena memang kalau logat Surabaya seperti ini ya. Jadi saya asli Surabaya yang dimana ada sebuah kejadian ya, ada dua kejadian yang terjadi ketika saya masih kecil. Yang pertama adalah ketika saya masih TK, itu papa saya tertabrak truk trailer itu dan itu diseret sepanjang 10 meter. LC. Jadi itu di mana semua kondisinya semuanya hancur dan patah tulang dan perutnya sampai sobek ya. Dan itu bersyukur puji Tuhan operasinya berhasil pada saat itu. Tapi karena kondisi itu membuat yang dimana kondisi ekonomi saya hancur. Jadi mulai goyang nih ya, keluarga kondisi sudah mulai goyang. Nah, kejadian yang kedua itu yang paling parah fatal adalah ketika papa saya waktu saya kelas 3 SD, itu waktu saya TK, waktu papa tertabrak, yang waktu selanjutnya waktu kelas 3 SD papa saya terkena yang namanya tekanan darah tinggi dan stroke. Pembuluh darahnya pecah nih ya. Pembuluh darahnya pecah dan anfal masuk rumah sakit, dan di sana satu-satunya nolong papa saya adalah dengan operasi buka kepala dan harus dibersihkan darahnya di otak, kemudian ditutup kembali gitu ya. Dan itu puji Tuhan lagi-lagi Tuhan masih sayang sama papa saya dan papa saya boleh bertahan hidup dan survive gitu ya, dan tapi dengan kondisi mati setengah. Tapi kondisi itu membuat saya sejak kelas 3 SD itu sudah tidak dapat hampir tidak dapat melanjutkan sekolah. Yang membiayai saya bersekolah adalah pihak daripada gereja ya yang membiayai saya. Nah, kondisi itu juga habis total dan akhirnya saya sampailah yang tadi yang diceritakan di video tadi nih. Saya akhirnya lulus sekolah, ingin kuliah tidak mampu ya. Saya akhirnya langsung bekerja jadi sales keripik singkong. Iya, tadi gambarnya keripik singkong kalau ya Pak. Ya masih unyu gitu ya Pak Yusuf. Kemudian sambung lagi jadi pegawai DVD. Oke. Jadi dari awalnya itu Bapak Ibu Yusuf ini dua kerupuk keripik, terus habis itu ke DVD. Pegawai DVD film. Ya biasanya ngomongnya DVD gitu ya Pak ya. Betul. Jadi saya kerja di sana dengan gaji cuman dimulai dari 750.000 satu bulannya. Kemudian singkat cerita saya sampai 2008. Ketika 2008 papa saya tiba-tiba terkena stroke lagi yang kedua. Jadi TK ditabrak, SD kelas 3 stroke pertama, waktu saya kerja 2008 papa saya stroke lagi nih yang kedua, dan kondisi itu akhirnya mengakibatkan papa saya harus sampai meninggal dunia pada tahun itu. Karena kenapa? Karena kembali lagi masalah ekonomi yang di mana kami tidak mampu membiayai papa. Nah, singkat cerita semua orang pasti pengen sukses, betul nggak? Sama seperti yang datang di webinar kali ini ya. Nah, semua orang pasti pengen sukses, pengen berhasil. Sama halnya dengan saya pada saat itu. Dan saya cuma berpikir bahwa kalau mau sukses, satu-satunya cara adalah kita harus bangun bisnis kita sendiri. Kita harus punya bisnis kita sendiri. Cuman pertanyaannya, Bu Elce, kira-kira kalau cuman pegawai DVD, modalnya dari mana kalau bangun bisnis? Betul nggak sih? Harus bisnisnya besar ya Pak ya, modalnya besar juga. Bangun bisnis modalnya siapa? Uangnya siapa nih kondisinya? Nah, saya berpikir keras dan bagaimana caranya hingga tahun 2011 sama seperti teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir kali ini, cuman bedanya sekarang online, dulu kan offline. Kita masih offline. Ya. Jadi saya juga mendapatkan sebuah hal gitu ya, informasi penjelasan sekilas gitu, bahwa saya sempat dengar-dengar mengenai bahwa bisnis asuransi itu tanpa modal. Nah, bisa dijalankan tanpa modal dan fleksibel waktunya kapanpun dikerjakan. Karena itu saya, Pak ya.
Nah, karena saya pada saat itu mendengar sesuatu hal seperti itu dan sebagainya, sempat terbesit, waduh, menarik nih kelihatannya. Karena saya punya pengalaman yang sama yang terjadi seperti yang keluarga saya Ya, alami, apa? di mana papa itu sakit stroke, ya, di mana menghabiskan biaya ekonomi Ya, dari kita berkecukupan lah ya, Hmm. sampai habis total, sampai nggak bisa makan kondisinya kita ya. Bahkan rumah pun kita nggak punya pada saat itu karena habis, benar-benar habis. Nah, kondisi inilah, value positif inilah yang akhirnya saya melihat di bisnis asuransi ini. Karena itu saya pada saat 2011 waktu ada kakak saya ditawarin asuransi, saya langsung menawarkan diri. Yang datang malah Bapak ya. Saya langsung menawarkan diri, saya mau bergabung nih, saya mau tertarik, saya mau jalankan bisnisnya. Jadi historicalnya di situ sampai 2011 saya mengenal bisnis ini. Jadi seperti itu Bu Elca. Luar biasa ya. Jadi pengen karena ada keinginan untuk jadi bisnis tanpa modal. Ini pengen tahu nih yang diundang kakak, tapi yang hadir Pak Yusuf. Nah, ini ada kemauan yang besar nih ceritanya Pak ya. Nah, kalau bicara tentang bisnis, kita lihat prestasinya Pak Yusuf Gunawan dan saat ini sudah berada di Manulife Indonesia. Pertanyaannya nih Pak, kenapa sih kok milihnya Manulife? Oke, kalau kita ngomong secara Manulife ya, tentunya siapa sih yang nggak tahu Manulife? Yes. Itu, ya kan? Manulife adalah perusahaan, salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia, yang dimana yang paling penting kalau kita ngomong bisnis asuransi adalah bagaimana nih nanti, jangan cuma gabung-gabung aja, tapi nanti tiba-tiba ketika ada proses pengurusan klaim sulit gitu kan. Nah, kalau kita ngomong Manulife, waduh, udah nggak usah diraguin lagi. Ya, Pak, ya? Ya, tadi kita sudah lihat kan per jam aja 627 juta per jamnya di tahun lalu membayarkan klaim. Itu artinya wah, amazing sekali nih. Hari ini kita ngobrol 1 jam aja, tadi jam 10 misalnya sampai jam 11, itu aja sudah 600 juta lebih yang sudah dibayarkan Manulife kan. Jadi kalau ngomong secara company udah nggak diragukan lagi kalau kita ngomong secara brand. Dan yang kedua tentu berkaitan dengan bisnisnya nih. Sekarang kalau tadi saya ngomong bisnis tanpa modal, kaitannya bagaimana? Kaitannya gini, kalau kita mau bikin bisnis konvensional, kita harus sediakan apa? Kalau misalnya itu, kita harus sediakan modalnya besar gitu ya. Kita harus butuh yang namanya pengalaman, skill, kemampuan. Kita harus market survei dulu, kita lakukan ini itu supaya, dan break even point-nya pasti lama nih. Modalnya balik lama banget ya Pak ya. Baliknya lama ya kan, dan resikonya besar. Kalau sampai gagal langsung modalnya Pak ya. Habis langsung. Nah, bagaimana dengan bisnis ini? Bisnis ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena modalnya hanya 225.000 untuk lisensi negara aja nih. Nah, gitu kan. Jadi amazing sekali. Dan ketika kita mendapatkan satu klien aja sudah break even point, bahkan profit. Wah, ini hitungan bisnisnya jalan nih Pak ya. Ya. Dan mau saya tambahkan sedikit aja lagi, di tengah pandemi COVID seperti sekarang, banyak sektor bisnis yang hancur. Setuju nggak? Ya, karena ya, banyak yang kena dampaknya. Banyak yang kena dampaknya, hancur, drop, dan sebagainya. Tapi nggak semua, sadar nggak? Nggak semua bisnis yang kena. Contohnya hand sanitizer. Bisnisnya meledak. Ya, Pak, ya? Masker. Kemudian sabun, ya kan, berbagai macam lah ya itu, termasuk bisnis kita yang kita jalankan, bisnis asuransi ini, yang dimana bisnisnya kita ini saat ini begitu dicari orang, yang saya sudah alami ya. Saya kan gabungan di akhir 2019 nih, kemudian di 2020 awal kita sudah mulai running, Maret tiba-tiba lockdown nih, semua dikumpul di rumah, takut semua gitu kan. Tapi justru meledak omsetnya di tengah kondisi seperti itu, justru meledak 3 kali lipat. Seperti itu, Bu Elca. Jadi malah pada saat pandemi saat ini, banyak bisnis yang lagi berjatuhan, bisnis kita yang di insuransi malah melonjak naik, Pak ya? Betul, betul sekali. Seperti kalau itu. Cara bisnisnya tambah melonjak pada saat pandemi, bagaimana dengan income-nya, Pak? Income-nya justru meledak. Kalau omsetnya meledak, otomatis income-nya meledak kan. Dan luar biasa daripada Manulife ini, Bu Elca, kita disediakan alat-alat bantu yang dimana kita bisa ke support company dalam digital itu sangat-sangat luar biasa nih, semua dalam genggaman tangan, semua pakai handphone saja, betul, semua sudah bisa. Ketemu nasabah dulu
mungkin masih face to face Pak ya. Kalau sekarang nggak usah khawatir, kita bisa juga ada layanan untuk non face to face Bapak Ibu, cukup dengan hanya apa lewat Zoom atau video call. Gampang banget ya. Kalau kita lihat Pak Yusuf ini dalam waktu 2 tahun nih Pak ya, sebagai pebisnis, Bapak sudah punya tim lebih dari 400 tim. Ini keren banget nih Pak ya. Berangkat jadi seorang agent, terus building tim dari 2011 sampai sekarang sudah ada sekitar 400 di Manulife ya Pak, 400 itu. Betul, kita pengen tahu sih Pak, kenapa Pak Bapak memilih untuk building tim Pak? Karena pada dasarnya kembali lagi kalau kita building tim, ya ini bisnis kita. Yang saya tadi bilang, kalau bisnisnya itu konvensional, ya Anda juga disuruh merekrut nggak nih? Kalau Anda sebagai pemilik usaha, Anda juga disuruh untuk building tim nggak? Sama, karyawan Anda rekrut itu juga building tim. Betul kan? Betul. Kemudian Anda mau hire marketing, Anda juga building tim. Itu artinya kalau pemilik bisnis aja building tim, kita juga sama nih di bisnis ini, kita juga building tim. Nah, Anda mau kerja sendirian atau Anda mau kerja, Anda punya super tim. Yang dimana ketika ada super tim ini dan itu bisa autopilot, ya bisnis Anda bisa berjalan dengan otomatis, maka amazing sekali nih, passive income terjadi. Ya, contoh nih, saya saat ini kan sekarang lagi di Jakarta. Sekarang saya lagi di Jakarta nih. Tim saya di seluruh Indonesia bagaimana sekarang? Masih ini dia melakukan bisnisnya nggak? Bisnisnya masing-masing nggak? Jalankan bisnisnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu Bu Elca. Jadi pada saat mandi income masuk Pak ya, maka income masuk, nggak tahu nih income dari mana. Yang penting saya punya tim jalan ya. Ini Pak Yusuf lagi posisinya dari roadshow untuk rekrutmen Bapak Ibu ya. Jadi kali-kali timnya sudah jalan semua Bapak Ibu. Dan cuma tanya lihat, oh ya hari ini reportnya berapa gitu ya produksinya Pak ya. Luar biasa. Omsetnya masuk berapa? Kalau pengusaha kan, kalau pebisnis kan tinggal lihat omsetnya berapa nih sekarang. Dan yang paling penting Bapak Ibu ingat, bisnis tanpa modal Bapak Ibu ya. Bisa berkali-kali lipat untuk keuntungannya. Nah, oke. Menarik banget ya Pak ya, mesti harus building tim Bapak Ibu juga. Nah, Pak Yusuf, akhir nih Pak, ada pesan buat Bapak Ibu yang hadir hari ini Pak di acara kita, supaya memilih kesempatan ini, set kesempatan ini untuk menjadi keluarga dari Manulife Indonesia Pak. Pesannya Pak. Oke, jadi kan tadi saya sudah bilang bahwa Manulife ini amazing sekali ya, perusahaan ini. Begitu luar biasa dan Anda disediakan semuanya. Anda berusaha, berbisnis, tapi Anda tidak ada resiko. Kenapa? Produk yang mikirin, yang desain, yang ambil resiko siapa? Perusahaan. Ya kan? Manulife, bukan Anda nih. Bukan Anda. Kemudian Anda branding semua di sosial media, video-video, sosial media digital branding sudah disediakan semua dari Manulife. Anda tinggal pakai, ya kan? Yes. Semua dimodalin, semua disediakan, support system disediakan. Bisnis mana yang seperti itu? Anda nggak perlu pikir. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi pemilik bisnis sendiri. Anda harus sediakan tim kreatif sendiri untuk branding brand Anda. Anda harus sediakan yang namanya tools kit, alat-alat bantu. Bagaimana supaya ini bisa jualannya bisa berbagai macam. Oh, ini harus connect ke ini gitu kan. Aduh, Anda sediain. Anda harus sediakan kru, tim, ya kan? Sendiri. Ini Anda sudah package-nya komplit. Anda tinggal datang aja, jalankan bisnisnya, ikutin aja sistemnya, leader-leader pengundang Anda yang mengundang Anda hari ini, ikutin apa yang mereka jalankan, apa yang mereka lakukan. Tinggal diikutin saja. Loh, benar-benar luar biasa loh. Andai kan saya disuruh berbisnis, zaman suruh pakai ratusan juta pada saat itu untuk bergabung di bisnis ini, saya juga nggak punya modal, saya nggak bisa gabung. Gitu kan? Pada saat itu pilihannya adalah join atau nggak join, ikut atau nggak ikut, gitu kan? Bersyukur saya pada saat 2011 saya memutuskan ikut berbisnis di bisnis ini. Andai kan 2011 saya tidak memutuskan untuk berbisnis di bisnis ini, tidak akan ada Yusuf Gunawan yang sekarang yang Anda kenal mungkin ya. Tidak akan ada.
Saya mungkin mohon maaf, saya masih sampai sekarang mungkin akan tetap kerja jadi pegawai DVD. DVD filmnya Bapak Ibu, 10 gratis Yes. satu, filmnya. Ini sudah box office nih, keren nih ya Yes. filmnya. Nah, saya masih jadi pegawai hingga sekarang mungkin ya. Tidak pernah merasakan income ratusan juta setiap bulannya Bapak Ibu. Tapi karena dengan di bisnis ini semuanya menjadi mungkin. Karena bisnis ini tidak Anda punya duit, gak punya duit, bukan berarti, oh yang punya database bagus aja, yang sukses-sukses nih yang bisa. Gitu kan, yang punya bagus-bagus channelnya. Saya nggak punya channel, saya segmennya segmen My Delo. Gitu. Oh hanya orang yang usianya hanya 30 ke atas atau 40 ke atas yang bisa sukses. Saya gabung bisnis ini sejak usia 24 tahun. Nah, artinya tidak melihat semua itu, Bapak Ibu. Sukses hanya melihat dari tekad kemauan kita menjalankan bisnis ini. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu, untuk Anda semua. Ibarat sebuah biji dadu. Biji dadu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita tidak akan tahu hasilnya. Angkanya keluar angka berapa sebelum kita mencoba untuk melempar. Jangan pernah berasumsi. Anda tidak pernah lempar, Anda sudah pasti tidak akan tahu hasilnya. Tapi Anda lempar hari ini, Anda bergabung bisnis ini, Anda akan bisa mengetahui hasilnya nanti seberapa besar yang potensi yang Anda bisa dapatkan. Karena di sini semua Anda sudah disediakan mentoring, coaching, semua untuk coaching bisnis Anda di bisnis ini untuk meledakkan bisnis Anda. Bagaimana Anda membangun bisnis ini sudah disediakan semuanya oleh company ini. Anda tinggal ikutin aja. Jadi ya seperti yang saya tutup nih, ibarat quotes yang tadi di video saya ya, saya selalu bilang, karena hidup itu hanya satu kali, maka ukirlah prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Sekian dari saya, sukses semuanya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yusuf ya. Luar biasa loh Bapak Ibu teman-teman semua ya sharingnya ya. Pak Yusuf thank you loh sudah mau sharing walaupun masih jauh-jauh di Jakarta nih di tengah-tengah kesibukan Bapak ini ya. Tapi Pak, mohon maaf sebentar Pak, ini ada beberapa teman kita yang bertanya di kolom chat ya. Oke. Cece Elce. Mungkin kita ambil 2 pertanyaan aja ya Cece ya. Oke, luar biasa. Thank you Pak Yusuf. Sempat hilang sebentar. Oke, Yusuf, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang hadir hari ini. Pak Yusuf, apa sih rahasianya semakin semangat seperti Bapak? Sharing Pak, rahasianya apa nih Pak? Rahasianya adalah saya, mohon maaf ya, saya sudah bosan hidup susah. Rahasianya ya, saya sudah bosan hidup nggak punya uang, makan nggak bisa makan, hanya menunggu belas kasihan orang. Saya makan harus minta ke gereja ya. Jadi saya ingin perubahan kehidupan tentunya. Ya, pada saat itu saya hanya ingin perubahan kehidupan dan yang men-trigger saya adalah tentunya orang tua saya meninggal satu nih. Ya kan? Di mana kami tidak punya uang sehingga harus diusir dari rumah sakit. Sehingga akhirnya papa meninggal. Kondisi itu yang membuat akhirnya orang tua tinggal satu nih, tinggal mama. Ya, kalau saya nggak sukses, kalau saya nggak berhasil, gimana saya bisa nyenengin mama saya? Bagaimana saya bisa mengajak mama saya ngerasain keliling dunia ke luar negeri? Bagaimana saya bisa ngajakin jalan-jalan? Bagaimana saya bisa menyediakan apa yang dia inginkan? Jadi itu yang membuat saya apinya harus semangat selalu. Jadi apa yang membuat semangat? Ya seperti itu. Itu tentu orang-orang yang dicintai ya, yang sekitar kita terlebih dahulu tentunya. Jadi seperti itu Bu Elce. Oke, luar biasa Pak ya. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Tadi bicara semangat, kedua lagi Pak. Pak Yusuf boleh info Pak, apa yang membuat Bapak semangat nih untuk bangun bisnisnya di Manulife? Nah kalau tadi itu semangat hidup ya Pak ya. Kalau ini semangat bisnisnya di Manulife itu karena apa Pak? Silakan Pak. Kalau bangun bisnisnya tentu saya cuma berpikir bahwa saya coba Anda teman-teman berpikir bahwa pada dasarnya di tengah pandemi seperti saat ini banyak nggak orang-orang yang ada mengalami banyak masalah, income-nya menurun, kemudian bisnisnya lagi lesu gitu ya, banyak sekali yang employee mungkin bisa diturunin income-nya gitu kan, pendapatannya juga.
dipangkas-pangkas dan sebagainya. Nah, kondisinya adalah kita di sini saya sangat senang sekali ketika bisa sukses bisnis ini, saya bisa menolong orang. Menolong teman-teman saya, menolong sekitar-sekitar saya, menolong semua orang yang mau hidupnya dibuat sukses juga. Saya mentoring gitu loh. Nah, ini yang amazing sekali. Akhirnya saya ketika pertama kali gabung ya tentu ketika menjadi team builder, saya langsung rekrutmen langsung. Lah saya langsung bangun bisnis tim saya. Yang saya ajak teman-teman saya terlebih dahulu nih yang saya ajak. Nah, teman saya adalah seorang office boy dari salah satu rumah sakit di Surabaya. Ini teman saya sejak kecil juga SD ya, teman sejak kecil. Saya juga langsung ajak, mau nggak hidupmu juga berubah nih sama seperti saya sekarang. Yuk kita jalankan yuk bisnisnya. Kita bareng-bareng yuk menjalankan bisnisnya ini bersama-sama. Tahap demi tahap. Apakah mudah? Ya tentu semua orang membangun bisnis dimanapun Anda mau gimana pun juga akan proses terlebih dahulu. Bikin mie instan aja masih butuh diproses, yaitu direbus. Betul nggak sih? Bikin mie instan itu lo butuh diproses gitu loh. Terus kalau Anda mau bangun bisnis, dapat income ratusan juta, miliaran rupiah, Anda pengen dapat tapi Anda nggak mau proses, ya mustahil gitu loh. Butuh lewatin proses. Nah, mau nggak nih ikutin proses? Oh, dia mau. Oke, jalan nih kita. Terus aktivitas terus kita jalan. Tahap demi tahap, tahun demi tahun, mulai dia bisa beli. Mulai dari sepeda motor, mulai beli mobil, mulai modal menikah, mulai bisa beli rumah, mulai mobilnya nambah lagi. Nah, ini yang saya suka di bisnis ini. Ketika kita sukses, kita tidak egois untuk diri kita. Tapi kita berbagi kesuksesan untuk semua orang. Berbagi berkat. Jadi hidup ini, berkat itu bukan cuma semata-mata, oh saya kasih Anda uang. Bukan. Tapi berkat itu bisa kita lewat apa? Mendidik mereka, men-sharingkan seperti hari ini. Ini kita juga berbagi berkat kepada semua orang. Ini yang saya sukai di bisnis ini. Kita bisa berbagi dengan banyak orang. Ketika kita diberkati, kita kembalikan lagi berkatnya kepada orang-orang sekitar kita. Dan ini amazing sekali bisnis ini. Dan itu membuat saya begitu bersemangat menjalankan bisnis ini. Dan bagaimana saya bangun bisnis building. Kenapa? Karena saya ingin sukseskan banyak orang. Itu impian saya. Sebanyak mungkin. Ibarat Anda kasih uang orang 100.000, 1 juta. Kalau kasih uang doang, mohon maaf, itu Anda seperti kasih ikan. Dia selesai. Habis, dia bingung lagi, bulan depan minta lagi. Tapi di sini kita apa? Memberikan keahlian, memberikan skill. Ibarat kita berikan pemancing itu, kita berikan alat pancingnya. Saya ajarin caranya mancing ikan sendiri, kamu nggak perlu minta ikan. Anda yang cari ikannya sendiri nih. Seberapa banyak? Ya semakin Anda giat, semakin ikannya, semakin Anda dapat banyak dong. Nah, jadi di bisnis ini kita memberikan alat pancing dan kita memberikan skill kepada Anda supaya Anda dapatnya ikannya semakin banyak sendiri nih. Itu yang saya bisa sharingkan untuk. Kalau sama Pak Yusuf ini nggak akan kalah habisnya Pak ya. Semangatnya tuh nggak ada habis-habisnya, baterainya lah terus ya. Ini kalau kita akan lanjut terus nih bisa sampai jam 12 dan ini kalau Pak Yusuf nggak kerasa waktunya ya Bapak Ibu ya. Luar biasa Pak Yusuf. Tapi Bapak Ibu karena waktu yang membatasi kita ya dan ini adalah tengah kesibukannya Pak Yusuf. Thank you banget Pak sudah mau sharing di acara kita ya Pak ya. Semakin sukses selalu buat Bapak ya. Semakin besar timnya Pak. Amin. Terima kasih. Sukses semuanya. Ya, jangan segera ya. Saya ngomong segera bergabung. Oke, luar biasa penutupnya. Segera Bapak Ibu ya, sekarang itu ya. Oke, thank you Pak Yusuf dari kami semua mengucapkan terima kasih buat sharingnya Pak. Sukses selalu Pak, sehat selalu Pak. Terima kasih Wow, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat Pak Yusufnya ini sudah semangat banget. Yes, thank you Pak. Keren ya. Ini saya langsung semangat nih. Mau langsung yang mana nih yang ditekan nih Bro Andi ya? Oke. Bapak Ibu, intinya adalah kesempatan plus kesiapan itu adalah keberuntungan. Kami tunjukkan kesempatannya. Bapak Ibu siapkan diri supaya Anda menjadi bisnis yang beruntung dan sukses. Sekian dari kami, saya kembalikan Bro Andi. Silakan.
Thank you Kakak Elce. Wow, thank you juga Pak Yusuf ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Wow, tentunya banyak hal yang Bapak Ibu sudah capture tadi ya di sesi kita bersama Pak Yusuf. Apabila Bapak Ibu teman-teman semua ingin terus berdiskusi dengan Pak Yusuf, nah tadi Pak Yusuf bilang segera bergabung. Ya, segera bergabung supaya bisa mendapatkan kesempatan bukan hanya 5 menit, 30 menit, tapi bisa berhari-hari sharing bersama Pak Yusuf. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, kita melangkah ke segmen berikutnya.